Ini cara licik yang dilakukan pelakor agar suami benci kepada istri sahnya. Pernahkah Bunda merasa di mana suami yang dulu penuh dengan cinta tapi tiba-tiba berubah dingin, mudah marah, bahkan seperti benci kepada Bunda tanpa alasan? Jika iya, maka jangan sepelekan hal tersebut ya Bunda. Karena pelakor itu tidak hanya merayu, tapi juga memanipulasi, memutarbalikkan fakta, bahkan ada yang menggunakan pelet dan susuk untuk mengikat suami secara halus. Dan jika Bunda tidak segera bertindak, maka rumah tangga Bunda bisa semakin hancur di tangan si pelakor. Untuk itu, dalam video ini saya akan membongkar cara licik yang digunakan oleh pelakor untuk membuat suami menjauh dari istri sahnya, dan yang lebih penting adalah solusinya. Simak video ini sampai selesai, karena di bagian terakhir saya akan bagikan cara spiritual untuk memutuskan pengaruh pelakor dan mengembalikan suami ke kepelukan Bunda. Namun sebelum saya membahasnya, silakan save nomor saya ini agar Bunda bisa segera hubungi saya untuk konsultasi dan mendapatkan solusi terbaik mengenai masalah rumah tangga Bunda saat ini. Hal yang sudah pasti dilakukan oleh pelakor adalah dengan cara mengontrol pikiran suami. Perlu Bunda tahu ya, jika pelakor itu tidak akan langsung merebut suami, tapi mereka punya strategi. Kalau istri sah adalah saingan terbesar mereka, sehingga pelakor itu harus berhati-hati ketika mendekati suami dan merebutnya secara perlahan. Pelakor itu juga sangat jago loh memanipulasi emosi suami dengan pura-pura lemah dan mengatakan seperti ini ke suami. Aku nggak pernah diperlakukan baik seperti ini. Ternyata kamu orangnya perhatian banget ya. Atau dia juga sering mengatakan seperti ini ke suami Bunda. Aku cuma butuh seseorang yang mengerti aku. Dan kamu adalah satu-satunya orang yang paling mengerti aku. Makasih ya. Nah, efek dari kalimat yang diucapkan oleh pelakor untuk membuat suami merasa berbelas kasihan padanya. Dan dari kasihan itu akan berubah jadi perhatian. Dan dari perhatian itu lama-kelamaan akan berubah jadi keterikatan. Setelah suami mulai merasa kasihan, dia juga mulai mempengaruhinya dengan memutarbalikkan fakta. Dengan mengatakan seperti ini, istrimu itu nggak ngerti kamu ya, kamu tuh ganteng loh kalau pakai baju warna terang, tapi semua bajumu aku perhatikan warnanya gelap semua. Atau bahkan dia juga sesekali nih mengunggulkan dirinya dan membandingkannya dengan istri sah dengan mengatakan seperti ini, aku lihat kamu lebih bahagia ya kalau bersamaku. Sebutuh healing itu ya kamu. Emang kalau di rumah gak ada yang bisa bahagiakan kamu. Dan efeknya, suami mulai merasa istrinya adalah suatu masalah dalam hidupnya. Bahkan nih ya Bunda, untuk memaksimalkan agar suami itu semakin nyaman dan tergila-gila samanya, pelakor juga pakai ilmu hitam untuk mengikat batin dan sukma suami. Nah, jangan anggap remeh. Banyak pelakor yang menggunakan cara ini untuk mengikat suami secara energi loh. Dan efeknya, suami menjadi berubah total. Tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan istri, tidak nyaman di rumah, suka marah tanpa alasan yang tak jelas, dan lain sebagainya. Bunda, ini bukan sekedar dugaan. Banyak kasus di luar sana yang membuktikan bahwa pelakor itu menggunakan energi negatif untuk mengikat suami dan membuat suami terpikat kepadanya. Nah, seperti itulah cara licik yang dipakai pelakor untuk mempengaruhi suami Bunda agar dia tertarik pada pelakor. Sebenarnya kenapa sih suami itu bisa masuk ke perangkap cara licik pelakor itu? Yang pertama, karena suami kurang percaya diri. Pelakor itu selalu tahu ya di mana titik lemahnya suami. Sehingga pelakor akan sering memberikan pengakuan yang mungkin jarang didapatkan dari istrinya. Suami yang merasa kurang dihargai di rumah akan lebih mudah jatuh dalam rayuan si pelakor. Karena suami cenderung mencari validasi di luar rumah, terutama dari wanita yang memberikan perhatian kepadanya. Kemudian yang kedua, karena hubungan rumah tangga yang sudah mulai merenggang. Jika komunikasi dan kedekatan di rumah mulai melemah, maka suami akan mencari kehangatan di luar. Dan pelakor akan datang dengan memberikan perhatian yang tampak tulus, meskipun di dalam hatinya sangat busuk. Di satu sisi, istri sibuk dengan tanggung jawab rumah tangga. Sementara si pelakor bisa menyediakan waktu dan kesenangan untuk suami. Nah, kebosanan dalam pernikahan membuat suami itu lebih rentan terhadap godaan. Terutama jika pelakor menawarkan sesuatu yang terasa baru dan menarik. Kemudian yang ketiga, adanya tekanan dan masalah yang tidak terselesaikan. Pria yang sedang mengalami stres berat ya, baik di tempat kerja maupun dalam rumah tangga, dia akan mencari pelarian. Dan pelakor sangat pandai untuk memanfaatkan momen tersebut. Dia akan menawarkan waktunya untuk menemani suami yang sedang tertekan. Dan suami merasa bahwa pelakor itu menawarkan solusinya, sementara atas tekanan yang dia rasakan. Meskipun kenyataannya itu hanyalah jebakan dari si pelakor tersebut. Yang keempat, karena energi negatif yang digunakan oleh pelakor. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi ya Bunda, jika pelakor itu tidak akan segan-segan loh menggunakan ilmu magic untuk bisa memikat hati suami Bunda. Karena dengan cara seperti itulah akan memudahkan pelakor untuk bisa mendapatkan simpati, belas kasihan, bahkan rasa sayang dan cinta dari suami Bunda. Bunda, jika memang suami saat ini sudah terikat oleh pelakor, bahkan suami sudah diikat secara batin oleh pelakor, maka Bunda jangan hanya diam saja. Karena semakin lama Bunda membiarkannya, maka semakin sulit untuk mengembalikan suami. Oleh karena itu, segera lakukan cara ini agar suami bisa kembali sama Bunda dan melepaskan pelakornya. Cara yang pertama, perkuat kedekatan Bunda dengan suami. Mulai bangun komunikasi yang lebih dalam lagi. Dengarkan keluh kesah suami tanpa menghakimi. Ciptakan kembali suasana nyaman di rumah agar suami itu lebih merasa dihargai dan diperhatikan. Fokus pada sisi positif suami. Ingatkan dia tentang kenangan indah yang pernah Bunda dan suami lalui bersama. Bunda juga bisa nih ngobrolin keinginan yang ingin kalian capai berdua. Entah itu pengen beli rumah baru, pengen nambah anak, atau liburan ke luar negeri, atau cita-cita lain yang ingin kalian capai. Yang kedua, pakai strategi cerdas untuk menghadapi suami. Jika Bunda merasakan ada perubahan dalam diri suami, jangan bertindak impulsif dengan langsung melabrak atau mengancam suami. Karena ini bisa memperburuk situasi. Hindari terus-menerus mengungkit kesalahan suami, karena ini hanya akan membuatnya semakin menjauh dari Bunda. Dan jangan biarkan emosi mengendalikan tindakan Bunda, tapi tetap tenang dan kendalikan situasi dengan kepala dingin. Gunakan bahasa yang tidak menyalahkan. Seperti ini, aku merasa kita sudah mulai menjauh ya. Apa yang salah dariku? Apa ada hal yang mesti aku rubah? Obrolan itu bisa jadi obrolan yang bisa mengawali keterbukaan di antara kalian nantinya. Jika Bunda adalah tipe wanita yang emosional, tidak bisa mengontrol emosi, Bunda bisa loh rutin melakukan meditasi aura. Karena meditasi aura ini bisa Bunda lakukan untuk menarik energi positif ke dalam tubuh Bunda. Dan energi positif ini yang akan menarik ketenangan, kedamaian, dan melepaskan emosi-emosi negatif dari tubuh Bunda. Cara yang ketiga, batasi akses pelakor ke suami. Apa yang bisa Bunda lakukan di sini? Jika Bunda mengetahui pelakor sering menghubungi suami melalui media sosial atau telepon, cari cara untuk membatasi akses tersebut. Jika memungkinkan, ajak suami untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, agar dia tidak punya waktu untuk pelakor. Beritahu suami dengan lemah lembut bahwa kehadiran pelakor hanya akan merusak hubungan kalian tanpa harus mengancamnya secara langsung. Katakan ke suami seperti ini, semenjak ayah dekat sama Teh itu, sekarang ayah sudah gak ada waktu lagi ya sama anak-anak, bahkan sering gak pulang ke rumah. Kita juga jarang loh ngobrol bersama, rasanya rumah ini sepi banget. Kondisi ini bakal bertahan berapa lama sih? Kalimat ini akan masuk ke pikiran suami dan membuatnya berpikir bahwa apa yang dilakukan ternyata bikin anak dan istrinya terluka. Step yang keempat, jika 3 cara tersebut belum maksimal membuat suami lepas dari pelakor, maka pakai ikhtiar spiritual untuk memutuskan hubungan suami dari pelakor. Karena 3 cara tersebut merupakan cara yang sangat mudah dan sudah sering dilakukan oleh klien saya untuk membuat suami kembali kepadanya. Namun jika cara tersebut belum berhasil dan membuat suami Bunda itu semakin menjauh dan membenci Bunda, maka bisa dikatakan jika suami sudah terpengaruh ilmu magic si pelakor. Ilmu magic ini bisa dari ilmu pelet, susuk, atau sihir pemisah yang digunakan pelakor untuk membuat suami pisah dari istri sahnya. Jangan anggap sepele ya Bunda. Karena ilmu magic ini akan membuat suami benar-benar meninggalkan Bunda hanya demi pelakor itu. Oleh karena itu, selain memperbanyak doa kepada Sang Pencipta, Bunda juga perlu menggunakan sarana cincin Anara Aura. Yang mana energi positif dari sarana spiritual ini akan mengalahkan ilmu hitam pelakor yang ada di tubuh suami. Cincin Anara Aura ini merupakan senjata spiritual untuk melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang ada di tubuh suami dari pengaruh buruk pelakor. Dan secara perlahan, vibrasi positif dari cincin Anara Aura ini akan masuk ke batin dan jiwa suami untuk membuat dia sadar dan kembali kepada istri sah. Pelakor itu tidak akan berhenti ya, sampai mereka benar-benar mendapatkan yang mereka mau. Tapi di sini, Bunda punya kekuatan untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan rumah tanggamu tuh hancur di tangan si pelakor. Jika Bunda butuh bimbingan untuk melepaskan suami dari pelakor secara spiritual, silakan hubungi saya di nomor ini. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.